kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi matematika dari buku Senang Belajar Matematika kelas 4. Latihan soal ada di halaman 193 sampai dengan 196. Ini materi bab 6 pengukuran sudut. Ibu membahas soal nomor 1 sampai 10 lebih dulu. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Ibu mulai dari latihan soal nomor 1, tentukan besar sudut di bawah ini. Ada 2 soal, yaitu soal A dan B, ada sudut A, B, C, dan sudut PQR. Baik, Ibu bahas penyelesaiannya mulai dari soal nomor 1 anak-anak. Kita ukur sudut ABC di sini dengan menggunakan busur derajat di sini. Angka nolnya kita gunakan sisi dalam anak-anak. Ini angka nolnya ada di sini dan garis yang di sini, garis yang satunya, garis AB di sini menunjuk angka 30. Jadi besar sudut ABC di sini adalah 30 derajat anak-anak. Ini Ibu tuliskan di sini. Besar sudut ABC adalah 30 derajat. Lanjut ke soal 1B, di sini anak-anak ada sudut PQR. Kita ukur besar sudutnya dengan busur derajat di sini. Ini harus berimpit anak-anak. Di sini angka 0 dan di sini menunjuk angka 70 derajat. Yang di sini 0, yang di sini 70 derajat. Berarti sudut PQR besarnya adalah 70 derajat. Ibu tulis di sini, besar sudutnya adalah 70 derajat. Lanjut ke soal nomor 2 anak-anak, tentukan besar sudut dari bangun di bawah ini. Ada 2 soal, soal A dan B. Yang pertama ada bangun jajar genjang K, L, M, N, dan bangun segitiga X, Y, Z. Baik, Ibu bahas penyelesaiannya dimulai dari soal nomor 2 anak-anak. Di sini ada bangun jajar genjang K, L, M, N. Kita diminta untuk mengukur sudut K, N, M yang ada di sini. Atau bisa juga disebut sudut M, N, K. Kita ukur dengan busur derajat anak-anak di sini. Ini besar sudutnya di sini nih. Harus lurus dengan angka 0 yang ada di dalam sisi dalam dan di sini menunjuk angka 65 anak-anak, antara 60 dan 70 di tengah-tengahnya, berarti 65. Besar sudutnya berarti 65 derajat anak-anak. Ibu tuliskan di sini besar sudut K, N, M adalah 65 derajat. Lanjut ke soal B kita diminta untuk mengukur sudut X, Y, Z di sini, sudut yang ada di sini. Ini kita ukur dengan busur derajat anak-anak. Di sini. Ini angka nolnya ada di sini. Angka nolnya lurus dengan garis YZ. Selanjutnya garis YX di sini menunjuk angka 130 anak-anak. Ini angka 0 ada di sini. Angka 130 ada di sini. Jadi besar sudutnya adalah 130 derajat. Besar sudut X, Y, Z sama dengan 130 derajat. Lanjut ke soal ketiga, buatlah gambar dari besar sudut berikut. Di sini ada soal A, B, C, dan D. Soal A 75 derajat, soal B 135 derajat, soal C 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat, dan soal D 90 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan 120 derajat. Baik anak-anak, Ibu bahas penyelesaiannya dimulai dari soal nomor 3A. 75 derajat ini membentuk sudut lancip anak-anak. Sudut ini besarnya adalah 75 derajat. Nanti anak-anak bisa membuat sendiri. Untuk soal nomor 3B, sudut 130 derajat. Ini merupakan sudut tumpul anak-anak. Besarnya di sini adalah 130 derajat. Selanjutnya untuk yang C, soal C 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat.
ini membentuk bangun segitiga sama sisi. Di sini 60 derajat, di sini 60 derajat, di sini 60 derajat anak-anak. Ini membentuk segitiga sama sisi. Selanjutnya untuk soal D, sudutnya 90 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan 120 derajat. Di sini nih 90 derajat siku-siku, di sini nih 60 derajat anak-anak. Sudut yang ada di sini ini 90 derajat. Selanjutnya sudut yang ada di sini adalah 120 derajat. Tentunya tidak harus sama dengan ibu, yang jelas harus memenuhi syarat 90, 60, 90, 120. Nanti bentuknya akan membentuk bangun trapesium siku-siku. Menghadapnya tidak harus sama dengan ibu ini anak-anak. Lanjut ke soal nomor 4 anak-anak, tentukan besar sudut dari hasil pengukuran di bawah ini. Kita amati hasil pengukuran sudut di sini anak-anak. Di sini garis yang mendatar pada busur derajat ini sejajar dan berimpit dengan garis yang ada di sini. Berarti kita gunakan sisi dalam. Angka 0 ada di sini, berarti sisi dalam. Ini sisi yang lain berimpit dengan angka 20 di sini. Berarti besar sudut di atas adalah ini besar sudut yang ada di sini anak-anak. Besar sudutnya adalah 20 derajat. Lanjut ke soal nomor 5, tentukan besar sudut dari hasil pengukuran segitiga tumpul di bawah ini. Ini adalah segitiga tumpul, yang sebelumnya adalah segitiga lancip anak-anak. Ini sudutnya berupa sudut tumpul yang ada di sini. Ini kita amati, garis yang ada di sini berimpit dengan angka 0, berarti kita gunakan sisi dalam, dan sisi yang lain di sini berimpit dengan angka 130. Berarti besar sudut di atas adalah 130 derajat. Soal nomor 6 anak-anak, tentukan besar dan jenis sudut yang dibentuk 2 jarum jam pada pukul berikut. Soal A pukul 02.00, soal B pukul 06.00, dan soal C 08.00. Di sini Ibu perlu memberi tambahan materi anak-anak. Berdasarkan besar sudutnya, sudut dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Yang kedua, sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Yang ketiga, sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Dan yang keempat, sudut lurus, yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Baik, Ibu bahas mulai soal nomor 6 anak-anak pukul 02.00. Perlu anak-anak ketahui untuk penyelesaiannya, sudut satu putaran penuh pada jam dinding adalah 360 derajat. Jadi, jarum pendek di sini nih bergerak dari angka 12 kembali ke 12 itu 360 derajat. Nih. Berarti kalau 12 jam ini sama dengan 360 derajat. Kalau 1 jam bergerak 1 langkah seperti ini berarti 1/12 dikali 360 derajat. Ini kita sederhanakan, dibagi 12 1, 36 dibagi 12 3. 1 kali 30 derajat sama dengan 30 derajat. Jadi kalau melangkah, jarum pendek melangkah 1 angka atau 1 jam seperti ini, besar sudutnya adalah 30 derajat. Sekarang ini kita ukur besar sudut terkecil pada pukul 02.00. Berapa langkah sudut terkecil itu ini anak-anak? Ini sudut terkecil. Yang terbesar yang ada di sini. Langkah berapa langkah? 1 langkah, 2 langkah. Berarti besar sudutnya 2 kali 30 derajat sama dengan 60 derajat. Ini, sudut 60 derajat di sini ini antara 0 dan 90 derajat. Jadi jenis sudutnya adalah sudut lancip. Lanjut ke soal nomor 6B anak-anak pukul 06.00. Kita amati pada jam dinding di sini ini. Sudutnya yang terbentuk berapa kali 30 derajat anak-anak? 1, 2,
3, 4, 5, 6. 6 kali. 6 kali melangkah berarti besar sudut terkecil pada pukul 06.00, sudutnya ada di sini, adalah 6 kali 30 derajat sama dengan 180 derajat. Jenis sudutnya adalah sudut lurus anak-anak, besarnya 180 derajat. Lanjut ke soal nomor 6C anak-anak, pukul 8.00. Di sini sudah ada Ibu gambarkan jam dindingnya. Sudut yang terkecil itu sudut yang ada di sini. Kita hitung berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Penyelesaiannya, besar sudut terkecil pada pukul 08.00 sama dengan 4 kali 30 derajat sama dengan 120 derajat. Sudut 120 derajat antara 90 dan 180 derajat. Ini jenisnya adalah sudut tumpul. Lanjut ke soal nomor 7 anak-anak. Berapa besar sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam yang menunjukkan pukul 07.30? Baik, Ibu bahas, di sini sudah Ibu gambarkan. Pukul 07.30 itu setengah 8. Jarum panjang di angka 6, jarum pendeknya ada di antara 7 dan 8, tepat di tengah-tengah anak-anak. Ini penyelesaiannya. Besar sudut terkecil yang ada di sini nih. Pada pukul 07.30, ini kita amati, yang di sini nih 1 langkah, berarti 1 kali 30 derajat sama dengan 30 derajat, ditambah di sini di tengah-tengah anak-anak, berarti setengahnya, hanya setengah langkah. Setengah kali 30 derajat berarti 30 derajat bagi 2, 15 derajat. Kalau kita jumlahkan, besar sudutnya adalah 45 derajat. Soal nomor 8 anak-anak, berapa besar sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam yang menunjukkan pukul 09.20? Baik, di sini sudah Ibu gambarkan pukul 09.20 anak-anak. Jarum panjang tepat ada di angka 4. Jarum pendek ada di angka 9 sudah lebih, karena di sini sudah lebih 20 menit. Ini penyelesaiannya perlu anak-anak ketahui, jarum pendek ini 1 jam, ini sama dengan 60 menit, ini besar sudutnya 30 derajat. Sudah Ibu jelaskan di depan. Sekarang besar sudut terkecil di sini nih pada pukul 09.20. Kita hitung yang utuh dulu. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. 5 kali 30 derajat sama dengan 150 derajat. Selanjutnya yang ada tambahan di sini, ini 20 menit anak-anak. Kalau 60 menit 30 derajat. Kalau 20 menit berarti 20 per 60 dikali 30 derajat. Kita sederhanakan di sini. Hanya kita coret-coret. Ini dibagi 2, 1, 6 dibagi 2, 3. 1 kali 30 dibagi 3, 10. Hasilnya 10 derajat. Kita jumlahkan 150 derajat ditambah 10 derajat sama dengan 160 derajat. Lanjut ke soal nomor 9 anak-anak. Pada pukul berapa kedua jarum jam membentuk sudut 90 derajat? Berarti sudut siku-siku anak-anak. Ini sudah Ibu gambarkan. Ada pukul 3 di sini. Sudutnya 90 derajat, siku-siku semua. Ini melangkah 1, 2, 3 langkah. Penyelesaiannya, besar sudut terkecil pada pukul 03.00 berarti 3 kali 30 derajat sama dengan 90 derajat. Pada pukul 9 sekarang. Besar sudut terkecil pada pukul 9. 1, 2, 3. 3 kali 30 derajat sama dengan 90 derajat. Keduanya sudut siku-siku anak-anak. Kedua jarum jam membentuk sudut 90 derajat pada pukul 03.00 dan pukul 09.00. Lanjut soal nomor 10 anak-anak. Pada pukul berapa kedua jarum jam membentuk sudut 75 derajat? Baik, di sini Ibu beri penyelesaiannya. Yang membentuk sudut ini, yang sudut terkecilnya di sini nih 75 derajat adalah pukul 03.30 anak-anak. Ini kita amati, kita hitung. Kalau di sini ini tengah-tengah berarti setengah kali 30 derajat sama dengan 15 derajat. Ditambah yang utuh adalah 1,
2 kali 30 derajat 60 derajat sama dengan 75 derajat kalau kita jumlahkan. Sekarang pukul 8.30 sudut terkecilnya di sini. Ini yang utuh 1 2 kali 30 derajat sama dengan 60 derajat. Selanjutnya di sini di tengah-tengah anak-anak. Ini tengah-tengah berarti setengah kali 30 derajat sama dengan 15 derajat. Kalau dijumlah 75 derajat. Kedua jarum jam membentuk sudut 75 derajat pada pukul 03.30 dan pukul 08.30. Baik, Ibu membahas sampai soal nomor 10 lebih dulu. Nanti untuk nomor 11 sampai 20 tonton di video Bu selanjutnya. Ibu sudah selesai membahas. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.